Ya. Oke, selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman Web 1. Ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kelima ya, di mana untuk sore hari ini saya akan membahas tentang worksheet-nya dulu. Ya, jadi tidak akan menambah materi dulu. Untuk worksheet yang akan saya bahas di sini adalah worksheet yang terkait dengan materi 2 minggu sebelumnya, yaitu tentang alur percabangan dan alur perulangan. Ya, jadi 2 minggu sebelumnya ini kita sudah membahas tentang alur percabangan, di mana kita bicara tentang fungsi if, then, else, dan slash case, ya, di mana yang menjadi perbedaan dari kedua fungsi tersebut, kalau if then else itu digunakan biasanya untuk dua pilihan ya, dua option saja. Nah, kalau pilihannya lebih dari dua, kita bisa menggunakan yang fungsi select case. Nah, untuk sintaksnya minggu kemarin kita sudah 2 minggu sebelumnya itu kita sudah membicarakan tentang penggunaan fungsi if then else dan select case ini, termasuk juga sintaksnya dan berikut saja. Nah, berikutnya untuk yang satu lagi yaitu membahas tentang alur perulangan. Nah, untuk alur perulangan ini yang dipergunakan di dalam ASP itu ada 3. Jadi ada for next, ada while when, dan ada do loop. Ini saya review sedikit ya untuk materi yang kita bahas untuk worksheet-nya sore hari ini. Jadi untuk for next ini di mana ciri khasnya adalah digunakan untuk mengulang suatu pernyataan dengan menentukan nilai awal dan akhir pengulangan. Jadi awal dan akhir pengulangan itu harus ada. Ini untuk yang fungsi for next. Nah, kemudian untuk yang while when digunakan untuk mengulang suatu pernyataan selama kondisi itu bernilai benar. Jadi selama benar dia akan loop terus, ya, mengulang terus. Dengan catatan memberi batasan akhir pada awal pengulangan. Nah, ini. Jadi nilai akhir dari apa yang diminta, batasannya itu harus disebutkan di dalam penggunaan perulangan while when. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu do loop. Nah, untuk do loop ini ternyata ada 3 style ya, di mana do loop ini digunakan untuk mengulang suatu kondisi selama terpenuhi atau bernilai benar, dan untuk menghindari looping secara terus-menerus, dia digabungkan dengan statement until, while, dan do while. Ya, ini yang terjadi ya. Jadi di sini kita lihat sintaksnya ada do, pernyataan, loop, until, kondisi akhir. Itu yang style 1. Kemudian style yang kedua ada do, pernyataan, loop, while, kondisi akhir. Nah, yang ketiga stylenya ada do while, kondisi akhir, pernyataan, loop. Nah, dari ketiga style yang saya sebutkan tadi, yang paling sering dipergunakan itu style yang pertama, yaitu do, pernyataan, loop, until, kondisi akhir. Nah, ini yang sudah saya jelaskan pada minggu sebelumnya tentang alur percabangan dan alur perulangan. Nah, untuk sore hari ini kita akan mencoba membahas worksheet-nya dengan harapan nanti bisa menjadi panduan bagi Anda dalam latihan ataupun mengerjakan tugas apabila nanti ada tugas tambahan yang saya berikan. Nah, berikut untuk lebih jelasnya kita masuk ke slide-nya dulu. Sudah kelihatan belum Mas Aditya ini? Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita langsung masuk dulu untuk review variabel ya. Nah, mungkin ini agak melompat sedikit ke sebelumnya lagi karena kemarin juga masih ada yang bertanya, Bu, kalau untuk menjalankan pemrograman web ini, terutama web server ini,
apa saja yang perlu dipersiapkan, karena khawatirnya itu nanti menginstal aplikasi tambahan. Nah, sebetulnya dari yang saya sampaikan kemarin, itu kita hanya menyiapkan satu editor program. Mungkin saya bertanya dulu, untuk Mas Aditya, editornya pakai apa, Mas? Aduh, saya lupa. Editor programnya pakai Dreamweaver atau Edit Plus atau Dreamweaver. pakai Dreamweaver, oke. Iya. Nah, punyanya Mas Aditya ini dia menggunakan Dreamweaver. Kalau seandainya ada yang tidak punya, mengingat untuk Dreamweaver ini kan dari size filenya sendiri juga lumayan ya Mas ya, karena dia kan supportnya untuk desain di sini. Nah, mungkin ada yang komputernya tidak support. Kalau menggunakan Dreamweaver jadi lelet atau bahkan nggak bisa, kadang hang begitu ya. Nah, untuk mengantisipasi yang seperti itu, nanti bisa menggunakan editor seperti Notepad. Ya, Notepad tuh yang mana Bu? Ini, Notepad tuh yang ini. Nah, ini loh. Notepad kayak gini ini bisa dipakai. Ya. Oh, bisa dipakai ya Bu? Bisa. Dengan catatan ya, satu, ketika nanti Anda mengkopikan dari worksheet, dipastekan ke sini juga sama. Tolong dicek tanda baca sekali lagi. Apalagi ini editor untuk Notepad itu kan dia supportnya untuk, bentar ya, saya lihatkan dulu. Nah, kelihatan nggak Mas Aditya Notepad-nya? Kelihatan. Nah, seperti ini. Apalagi untuk Notepad ini kan dia support untuk teks, memang. Ya, karena kita tahu untuk teks itu kan Word, Notepad seperti ini ya. Di mana untuk Word itu titik doc. Kalau Notepad kan titik txt. Nah, hati-hatinya kalau nanti Anda membuatnya di sini, tolong dicek lagi semua tanda bacanya. Seperti tanda petik, tanda koma, spasi, titik, tanda seru. Karena semuanya itu dianggap sebagai perintah kalau kita masuk ke pemrograman web. Begitu ya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, ketika nanti menyimpan file save as, jangan langsung save. Karena kalau save berarti nanti ya disimpan dalam format txt. Kalau txt kan tidak program berarti. Nah, kalau save as di sini, tolong nanti ini sudah muncul kotak dialog. Ya, kelihatan enggak Mas Aditya kotak dialognya? Belum ya? Oke, sudah muncul kotak dialog di sini. Saya ganti dulu. Saya perlihatkan untuk penyimpanan tadi. Ini ya. Nah, ini kita masuk ke file save as, minta tolong di sini untuk save as type-nya dipilih yang all file. Ya, kelihatan enggak Mas Aditya ini save as-nya? Halo? Kelihatan, Bu. Oh ya udah. Kelihatan. Terima kasih ya. Nah, jadi ini save as type-nya harus tipenya itu all files. Ya, nanti tinggal di sini Anda tuliskan misalkan coba .asp seperti ini, baru di save. Ya, ini untuk mengantisipasi buat yang tidak punya editor yang support di komputernya. Sekali lagi saya maklumi karena kita menggunakan komputer sendiri-sendiri, mungkin ada yang support, ada yang tidak. Kalau yang sudah menggunakan Dreamweaver tidak ada masalah. Tapi kalau yang tidak punya sekalipun, kita tetap masih bisa bekerja dengan menggunakan editor yang minimalis seperti Notepad. Ini ya. Nah, itu yang mungkin kemarin sempat ada pertanyaan dari rekan Anda yang merasa, Bu, ini punya saya itu enggak bisa gitu ya. Nah, satu itu editor. Kemudian yang kedua browser. Untuk browser ini kembali lagi saya informasikan bebas. Ya, kalau yang punyanya Chrome monggo dipakai Chrome, Mozilla, Opera, atau yang mungkin kok nggak punya support sama sekali untuk yang aplikasi itu browser yang terbaru, mungkin pakai IE pun tidak ada masalah. Seperti itu.
Nah, jadi di sini tidak memberatkan ya, istilahnya untuk praktek ini kita coba pakai apapun software yang sudah Anda miliki, tidak usah menginstal baru. Nah, yang ketiga ini adalah web server. Nah, untuk web server ini saya contohkan di sini, saya bukakan dulu. Ya. Oke, di sini saya masuk ke ASP. Kemudian di sini kita nanti diminta untuk mengaktifkan baby web. Nah, untuk baby web ini saya kira juga size-nya nggak begitu gede ya, nggak begitu besar. Jadi saya kira cukup kalau Anda bisa kopikan di komputer Anda. Nah, nanti kalau sudah diekstrak, yang saya kopikan di Classroom itu kan dalam bentuk zip ya. Kalau sudah Anda ekstrak di drive C atau di drive manapun yang Anda anggap sebagai localhost, nah kemudian diaktifkan, klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini, web servernya. Nah, kalau posisinya itu on port 80 seperti ini, berarti kondisinya itu normal. Oke. Nah, kadang-kadang ada komputer ya, karena tempat Anda kan, Anda mungkin praktikumnya macam-macam ya, untuk tugas kuliahnya kan banyak. Di sini ada yang mungkin file nggak bisa ini on port 80, nggak bisa start begitu. Dan nanti ceknya bagaimana? Kita cek saja di start, masuk ke kontrol panel. Ya, masuk ke kontrol panel. Nah, di sini nanti setelah masuk kontrol panel, kita cari yang administratif tool. Diklik 2 kali, seperti ini. Ya, kalau sudah, kemudian pilih yang service. Diklik lagi. Tunggu. Nah, kelihatan enggak Mas Adit ya? Servisnya. Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Nah, nanti di servis ini silahkan Anda cek apakah ada web server lain yang sedang aktif. Ya, ceknya itu di sini dilihat. Misalkan kok Apache, misalkan ini ada Apache ya, terus started posisinya start. Ya harus Anda stop dulu. Atau WAM, atau SAM, atau yang lainnya. Ya, kenapa kok harus di stop dulu, Bu? Mengingat dalam satu sistem operasi itu tidak boleh ada 2 web server yang aktif, nanti akan terjadi crash dan bisa berimbas ke hang. Efek yang paling fatal ke hang ya. Nah, di sini jadi harus kita stop dulu. Hanya satu web server yang boleh aktif. Nah, karena kita mengaktifkan baby web tadi, makanya yang ada di sini untuk web server lainnya, misalkan untuk Apache, WAM, SAM, dan lain-lain itu di stop dulu. Nah, kalau ini sudah, ya, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke tadi, ke baby web tadi. Nah, ini nanti di start lagi, pastikan ini on port 80. Kalau sudah, kemudian klik setting di sini. Nah, untuk klik setting di sini, ini yang perlu diperhatikan ada 2. Yang pertama untuk web page, di mana web page ini nanti mengarah kepada drive dan subfolder tempat penyimpanan lokasi file ASP-nya. Gitu ya. Nanti untuk mengaktifkan klik saja yang titik-titik di sebelahnya ini. Anda tinggal pilih sesuai lokasi, misalkan di drive C, nanti masuk ASP, kemudian masuk kontrol, masuk OK kalau sudah. Seperti ini contohnya. Nah, untuk default page-nya sendiri itu berisi file ASP-nya. Kalau yang di atas tadi lokasi, yang di bawah ini file ASP-nya. Nah, caranya juga sama, diklik saja yang titik ini, kemudian kalau ini belum kelihatan, klik all files di sini. Nanti semua akan kelihatan. Nah, ini tentunya mengikuti editor yang Anda gunakan ya. Kalau yang Bu Maya di sini kan saya memang tidak memasang Dreamweaver di sini, jadi saya pakai Notepad. Ya nanti tampilannya seperti ini, meskipun tipenya ASP yang penting. Ya, kalau yang di tempatnya Mas Adit ya, karena pakainya Dreamweaver, nanti tampilannya ya ala Dreamweaver begitu, yang hijau-hijau itu ya, Mas. Nah, jadi ini mengikuti dari
editor yang Anda pergunakan untuk mengetik program. Nanti tampilnya seperti itu. Nah, tinggal dipilih yang mau diaktifkan yang mana. Misalkan latih 3. Ya sudah, nanti diklik seperti ini, tinggal klik OK. Nah, langkah berikutnya nanti tinggal mengaktifkan browser, ketik localhost seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk mengaktifkan web server kalau misalkan ada yang bertanya ya. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa untuk pemrograman web dengan ASP ini tidak harus menginstal banyak aplikasi. Intinya itu yang Anda siapkan. Satu editor, kemudian yang kedua itu ada web server, yang ketiga ada web browser. Seperti itu ya. Nah, berikutnya sekarang saya akan masuk ke sini untuk review variabel. Jadi di sini kemarin sebagai contoh saja membuat program sederhana karena mungkin saya kira masih ada juga yang belum praktek begitu ya. Nah, di sini mencoba membuat program sederhana variabel yang kita masukkan di sini adalah kalimat ya. Adalah kalimat di mana tulisannya belajar ASP sangat menyenangkan. Nah, karena di sini untuk kalimatnya itu menggunakan apa namanya kalimat teks ya, maka dia diapit oleh tanda petik. Ini untuk kalimatnya diapit oleh tanda petik ya, sekali lagi di sini. Tapi kalau isinya itu berupa angka, ya, isinya berupa angka, maka di sini tidak usah langsung saja, misalkan kok Nuji sama dengan 80, seperti itu. Ini untuk contoh variabelnya. Nah, kemudian untuk ASP sendiri diapit oleh tag persen berpasangan seperti ini. Diawali oleh deklarasi dim, ya, str kata, nama variabelnya, kemudian str kata, belajar ASP sangat menyenangkan, kemudian di bagian respon.write ini mulai dicetak. Nah, nanti kalau sudah membuat programnya, jangan lupa disimpan dengan .asp, kita aktifkan web servernya. Seperti yang Bu Maya ajarkan tadi, sempat saya praktekkan sebentar ya. Nah, ini kita lakukan setting dengan kondisi startnya on port 80, berarti oke, on itu ya, posisinya nggak ada masalah. Kemudian web page-nya kita tentukan lokasi penyimpanan file ASP-nya. Kemudian default page-nya itu menentukan file ASP-nya langsung. Kalau sudah klik OK, nanti langsung masuk ke browser, ya. Ketik saja localhost, nggak usah manggil nama filenya atau apa, ketik saja localhost. Ya, dengan catatan file ASP dan web server itu letaknya jadi satu. Saya ulangi ya, letaknya jadi satu. Nanti kalau Anda sudah saatnya menggunakan database, database itu juga diletakkan jadi satu di situ. Begitu ya, ini untuk pembuatannya. Nah, ketika di enter nanti tulisan yang tadi belajar ASP sangat menyenangkan akan tampil seperti ini di browser Anda masing-masing. Ini untuk contoh sederhana pembuatan program menggunakan variabel yang kemarin. Karena untuk variabel itu isinya bisa saja teks, bisa saja angka, bisa saja tanggal, bisa saja pilihan seperti tipe boolean, status ya, jenis kelamin dan lain-lain, seperti itu. Nah, kemudian ini yang perlu dipersiapkan untuk pembahasan kita sore hari ini, yaitu worksheet 3 dan 4, karena 3 dan 4 ini membahas tentang percabangan dan perulangan. If, then, else, case untuk percabangan, sedangkan perulangannya itu ada do, loop, while, dan lain-lain ya di situ ya. Kemudian program ASP-nya boleh mengcopy, boleh ketik ulang. Kalau misalkan Anda kepingin membuat sendiri, silahkan. Web server dan browser. Nah, berikutnya di sini untuk alur percabangan terlebih dahulu. Kita coba untuk soal yang nomor 1 di sini ya. Di sini Anda diminta untuk membuat program yang terkait dengan alur percabangan
mendeklarasikan variabel dengan nama TGL. Untuk TGL ini boleh diganti nggak namanya? Saya tanya. Boleh, Bu. Boleh. Nah, jadi kalau misalkan Mas Nusril atau Mas Ali atau Mbak Nurma atau Mas Aditya ini merasa saya nggak suka pakai TGL, saya sukanya pakai TANGGAL. Langsung tulisannya tanggal boleh, ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau menggunakan perintah. Nama-nama perintah ini yang nggak boleh, nama variabel bebas ya di sini ya. Nah, kemudian setelah kita deklarasikan TGL-nya, kita berikan nilai di dalam variabel TGL itu. Nilainya mengambil langsung perintah date, kurung buka, kurung tutup. Padahal perintah date, kurung buka, kurung tutup ini adalah perintah untuk mengambil tanggal dan jam dari sistem. Berarti nanti tanggalnya itu tidak kita inputkan, tetapi dia langsung otomatis. Sistem saat itu tanggal berapa ya sudah itu. Begitu. Ya ini karena adanya perintah date kurung buka kurung tutup. Nah, ternyata setelah kita isi nilai dari variabel TGL tadi, berikutnya dicetak respon.write tanggal hari ini titik 2. Ini tercetak nanti di browser Anda. Nah, sebelah titik 2 itu akan diisi dengan menggunakan perintah dan TGL. Ya, dan TGL. Nah, TGL sendiri isinya tadi kan date kurung buka kurung tutup. Berarti dia akan melihat lagi ke tanggal sistem. Jadi ini nanti tanggal hari ini titik 2 itu akan diisi otomatis mengambil dari jam atau tanggal sistem. Ya, sesuai settingan Anda masing-masing tentunya. Kalau tanggal sih biasanya banyak benernya ya. Ya, karena kan hampir semua tanggal itu sama seluruh dunia ya. Yang agak berbeda itu adalah jam. Ya, kalau TGL sama. Kalau jam ini kadang-kadang untuk Indonesia saja ada 3 pembagian waktu di sini. Apalagi luar negeri, begitu ya. Nanti kita melihat dulu untuk format date yang date time yang Anda ambil. Kalau misalkan ini yang kita masukkan nanti jam atau waktu. Nah, setelah kita memasukkan atau mencetak tanggal hari ini, ternyata di sini ada fungsi apa ini? Ini select case ini fungsi apa tadi? Fungsi percabangan atau fungsi perulangan? Apa? Percabangan. Oke, yang lebih dari 2 ya pilihannya ya. Nah, Ya. di sini select case day, nah diambil dari D ada variabelnya, nama variabel untuk percabangannya dalam kurung TGL. Berarti dia mengacu di ini variabel yang TGL di atas ini tadi. Nah, kemudian di sini dikasih batasan case 1 sampai dengan 10 ya, nanti respon rate yang keluar kalau misalkan tanggalnya di antara tanggal 1 sampai 10 itu tulisan sekarang awal bulan. Ya, jadi kalau nanti yang keluar di sini itu tanggalnya antara 1 sampai 10 akan keluar pernyataan sekarang awal bulan. Tapi bagaimana kalau sekarang yang muncul itu antara tanggal 11 sampai 20? Nanti tampil lagi, lain lagi untuk kalimatnya, yaitu sekarang pertengahan bulan. Nah, yang terakhir, case yang terakhir, antara tanggal 21 sampai 31. Nanti akan muncul keterangan sekarang akhir bulan. Berarti kondisi case-nya di sini dibagi ada 3. Antara tanggal 1 sampai 10, antara tanggal 11 sampai tanggal 20, dan antara tanggal 21 sampai 31. Tergantung nanti tanggalnya itu berapa yang muncul, yang kebetulan diambil dari sistem. Ya. Nah, kemudian select jangan lupa. Di sini digabungkan, ada select case sama if, berarti kondisi yang hanya 2 pilihan. Ada tambahan lagi. Jadi dari 3 case ini tadi masih disub kondisikan lagi. Nah, disubkondisikan bagaimana? If D dalam kurung TGL sama dengan 28. Hati-hati nih. Kalau sampai tanggalnya itu nanti munculnya
sama dengan 28, maka akan muncul keterangan tambahan. Hari ini gajian. Tetapi jika tidak 28, karena kalau sama dengan ini kan harus tepat nilainya 28 ya. Kalau lebih kecil atau lebih besar, maka yang tertulis tambahannya adalah belum gajian. Nah, jadi intinya dari program ini, alur percabangan ini, nanti Anda diminta memasukkan tanggal hari ini titik 2. Begitu nanti dari program dijalankan akan otomatis mengambil tanggal dari sistem. Nah, tanggal dari sistem tanggal berapa? Misalkan kok tanggalnya sekarang tanggal berapa, Mas? Tanggal 21 ya, hari Kartini ya. 21. Oke, misalkan tanggal 21 otomatis case-nya yang memenuhi itu kan di akhir bulan ini. Ya. Kalau sekarang tanggal 21 kan case-nya yang memenuhi case ketiga ini. Ya, berarti nanti akan muncul tulisan di bawahnya setelah kita masukkan tanggal tadi, otomatis muncul, di bawahnya muncul tambahan tulisan sekarang akhir bulan. Nah, setelah sekarang akhir bulan muncul, ada tambahan tulisan lagi, efek dari fungsi di sini. Apakah 21 sama dengan 28? Tidak. Tidak. Kalau tidak, otomatis akan muncul tambahan keterangan di sini, belum gajian. Jadi yang muncul tulisannya nanti 3 ya, tanggal hari ini, titik 2, tanggalnya berapa, di bawahnya itu sekarang akhir bulan, bawahnya lagi belum gajian. Ya, nah kira-kira tampilannya seperti itu. Nah, ini saya contohkan misalkan sudah dibikin programnya, jangan lupa titik ASP ya untuk menyimpan. Kita setting dulu web servernya selalu ini. Setelah selesai membuat program, selalu setting web server. Jangan lupa untuk web page itu menampilkan lokasi penyimpanan file ASP. Jadi yang diperhatikan itu drive dan subfoldernya. Sedangkan yang default page ini langsung ke file ASP-nya apa. Kalau sudah klik OK. Untuk mengaktifkan ini klik tombol setting yang di sini. Ya. Kalau sudah ketika dijalankan seperti ini. Ini kebetulan file yang saya jalankan itu tanggal 19 April. Nah, kalau tanggal 19 April, kalau kita lihat dari script ini tadi, dia masuknya ke case yang nomor 2. Ya. Jadi di sini nomor 2 nih. Sekarang pertengahan bulan. Tanggal hari ini titik 2 akan mengambil otomatis dari sistem, ini bukan Anda yang menginput. Ya. Nanti keterangan di sini otomatis terfilter dari alur percabangan yang kita buat dari script ini. Ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya tadi sekarang pertengahan bulan dan belum gajian. Ya, kenapa? Karena di situ tadi keterangannya kan kalau sama dengan 28 ya, padahal di sini kan kondisinya baru tanggal 19. Nah, itu tadi untuk percabangan. Berikutnya sekarang kita akan membahas yang perulangan. Nah, untuk perulangan di sini kita langsung ambil contoh yang nomor 3 ya. Di sini menggunakan form untuk membuat. Jadi di sini ada nama titik 2, nanti ada input dengan tipe teks, berarti ada kotak di mana tipenya teks huruf yang kita masukkan. Ketemu BR berarti ganti baris ke bawah, tanggal lahir ada select. Nah, kemudian dim TGL, kita mulai masukkan TGL lagi, nama variabelnya kebetulan sama. For TGL sama dengan 1 to 31. Nah, kalau kita ambil 1 bulan kan dari angka 1 sampai 31. Respond.write option. Nah, kalau meminta option ini berarti nanti tampilannya itu seperti list ke bawah. Seperti itu. Option list seperti itu ya. Nah, dan TGL diambilkan dari variabel ini tadi yang sudah kita isikan karena for next itu kan menentukan nilai awal dan akhir tadi. Masih ingat ya pengertiannya? Kalau pakai for next itu ada nilai awal dan akhir yang harus kita tentukan di sini. Nah, kalau udah next persen. Kalau udah selesai membuat, kita simpan titik ASP, di setting dulu.
web servernya seperti ini ya. Jangan lupa web page untuk lokasinya, default page untuk file ASP-nya. Kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Kita lihat contoh pengulangan. Ini muncul dari ini tadi. Contoh pengulangan teksnya. Ya. Nah, kemudian nama titik 2 ada kotaknya. Itu di input, nanti Anda mengetikkan nama di situ bebas. Misalnya saya ketikkan namanya Septa. Kemudian tanggal lahir, nah keluarnya option list seperti ini. Ini efek dari apa? Dari tadi ini, pilihan option di sini. Ya, pilihan option dan select. Select itu berarti dipilih. Kan nanti habis kita klik, ini muncul listnya, terus kita pilih, disorot. Seperti itu. Bebas tanggalnya berapa. Nah, ini untuk tampilan dari hasil worksheet yang di nomor 3. Nah, berikutnya kita masuk ke nomor 5. Di mana di sini kita buka teks editornya untuk penggunaan alur pengulangan. Di mana angka ini diulang dengan perintah do, while, loop. Ya. Nah, kita lihat untuk ulangnya kita berikan harga awal 1. Do, while, ulang lebih kecil 20. Nah, hati-hati nih. Jika isi dari ulang itu lebih kecil dari 20, respon.write, ulang, dan dalam tanda double petik itu ada, apa ini tulisannya ini? Kelihatan enggak Mas Adit ya? Koma itu. Koma ya. Nah, tanda koma ya di situ ya. Nah, berarti diperhatikan di sini bahwa nanti tampilan daripada hasil itu berjajar ke kanan dan dipisahkan oleh tanda koma. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi kita nanti akan menampilkan angka lebih kecil dari 20 berarti sampai angka 19 begitu ya. Tetapi tampilannya ditampilkan berjajar ke kanan, setiap angka dipisahkan oleh tanda koma. Nah, nanti kalau ditampilkan hasilnya seperti ini. Hasilnya. Angka ini diulang dengan do, while, loop ya. Kemudian 1,2 dan seterusnya sampai 19, di situ ya karena tadi ada perintah ini. Ya katakanlah kita sudah berada di posisi 18. 18 plus 1 kan 19. Do, while, apakah 19 lebih kecil 20? Jawabannya ya. Ya. Kalau ya, maka tercetaklah angka 19 karena ada perintah respon.write ulang. Angka 19 dicetak plus komanya. Kan ada dan komanya di sini. Makanya di sini masih muncul tanda koma. Ya. Kenapa kok angka 20-nya nggak kecetak, Bu? Ya kita ulangi lagi di sini. 19 plus 1 ketemu 20. Pada loop pengulang kedua di sini, apakah 20 lebih kecil 20? Tidak. Tidak, kecuali di sini ada tanda sama dengan. Ya, masalahnya di sini 20 lebih kecil 20 itu tidak. Nah, berarti di sini langsung saja dia akan keluar dari loop tadi. Mengerjakan perintah di bawahnya loop tag persen penutup, berarti quit keluar. Ya, ini untuk hasil dari latihan yang ada di nomor 5. Nah, berikutnya di sini ada lagi, kita masih punya waktu ya untuk membahas yang latihan berikutnya nomor 7 nih. Nah, ini Bu. Nah, di sini alur perulangan. Angka ini diulang dengan do, loop, while. Masih sama sebetulnya dengan tadi. Dim ulang, ulangnya diberi harga awal 1. Do, respon, dot, write, ulang. Berarti kan tercetak angka 1 di sini. Nah, kemudian ada perintah BR. BR itu berarti ganti baris ke bawah. Berarti nanti tampilannya itu ke bawah, Mas. Bukan ke kanan. Kalau tadi kan koma ke kanan, ya. Dan kita tidak ketemu BR. Kalau ini BR berarti nanti setiap angka itu dicetak formatnya ke bawah. Kemudian 1 plus 1 ketemu 2. Nah, di sini ditanya, apakah 2 lebih kecil 6? Ya. Nah, kalau iya dia akan melaksanakan kedua. Dicetaklah angka 2. Enter ke bawah lagi. 2 plus 1 ketemu 3. Apakah 3 lebih kecil 6?
Ya. Dicetak lagi angka 3. Enter lagi ke bawah. 3 plus 1 ketemu 4. Apakah 4 lebih kecil 6? Ya. Dulu lagi, dicetaklah angka 4. Enter lagi ke bawah. 4 plus 1 ketemu 5. Apakah 5 lebih kecil 6? Ya. Dicetaklah angka 5. Enter ke bawah. 5 plus 1 ketemu 6. Apakah 6 lebih kecil 6? Tidak. Tidak. Maka dia akan mengerjakan slash body di sini. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ditampilkan itu dalam format ke bawah. Hanya angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang diminta lebih kecil dari 6. Kecuali tadi ada sama dengan 6. Angka 6 akan ikut tercetak. Tapi karena di sini lebih kecil dari 6, maka hanya angka 1, 2, 3, 4, sampai 5. Seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir nih ya, mumpung masih punya waktu sekitar 1 menit, ini membahas tentang duluk antil. Nah, ini ulangnya 20, ini sama sebetulnya dengan yang tadi. Cuma versi yang dipergunakan itu programnya pakai do, loop until seperti itu. Kalau yang atas tadi kan beda. Hanya versinya saja untuk modelnya saja. Nah, kira-kira itu yang Anda praktekkan, yang saya bahas ini dulu saja untuk latihan. Yang dipraktekkan di rumah, itu yang Bu Maya bahas di worksheet sore ini dulu saja. Ya, diingat-ingat mulai nomor berapa tadi? Mulai nomor 1, ya, kemudian nomor 5, nomor 3 ini, terus ada lagi nomor 5, dan terakhir nomor 7. Hanya itu dulu saja yang dicoba. Ya, dicoba untuk dipraktekkan. Jangan lupa kalau ada permasalahan, silahkan untuk bertanya. Ya, untuk pertanyaan bisa melalui WA group atau classroom. Seperti itu. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba terlebih dahulu untuk tugas prakteknya ya. Jadi 1, 3, 5, 7. Jalan atau tidak di komputer Anda masing-masing. Nah, sebetulnya ini ada tugas ini ya. Nah, di sini ini tugas yang simpel. Saya hanya minta capture word untuk script dan hasil programnya. Ya, ini pakai yang tadi, Mas. Lebih kecil 6, beri keterangan bulan awal sama dengan 6 bulan tengah. Lebih gampang ini.